Oke. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan praktikum metalurgi yang telah kami lakukan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Komang Manik Marianti, dan teman saya, Anak Agung Gede Agung Krisnanta Dwipayana, dan Berlian Jimbun Patahila, dan M. Raihan Priyadi, dan juga Ceto Rizkyantoro. Praktikum metalurgi. Di sini kami melakukan 4 jenis pengujian. Yang pertama adalah uji ketangguhan, yang kedua uji kekerasan, yang ketiga uji bending, dan yang keempat uji tarik. Uji ketangguhan. Uji ketangguhan di sini kami melakukan dengan impact test. Ketangguhan itu adalah salah satu sifat material yang memiliki kemampuan dalam menyerap energi atau gaya yang diberikan sampai bahan material tersebut patah. Nah, pada pengujian impact beban dengan kecepatan tertentu ditumpukan pada suatu benda uji sampai patah. Dalam pengujian ini ada kegagalan material yang dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama itu adanya tarik atau cacat pada daerah yang menimbulkan kondisi tegangan 3 dimensi. Kemudian ada di daerah patahan memiliki temperatur menjadi sangat rendah, dan juga tingginya laju regangan yang terjadi. Prosedur praktikum. Di sini kami melakukan 4 prosedur. Yang pertama ada mesin percobaan, kemudian material uji, pelaksanaan, dan kemudian hasil pengujian. Mesin percobaan impact yang dipakai dalam pengujian ini adalah mesin buatan Gun atau Guerentabau GmbH Germany tipe WP400 seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Dan next akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah material uji, yang dimana material yang dipakai adalah berjenis stainless steel yang memiliki dimensi 50 mm dengan besar cowakan sebesar 4,75 mm seperti pada gambar di bawah. Next. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Yang pertama adalah mempersiapkan alat impact. Yang kedua adalah mempersiapkan alat spesimen uji yang sesuai. Yang ketiga adalah menentukan kedudukan alat impact. Yang keempat adalah sebelum diayunkan, pendulum terlebih dahulu dikunci pada pen pemegang. Yang kelima, tekan handle pelepas pendulum dan tarik pen pengerim untuk mengayunkan pendulum. Yang keenam adalah mencari energi awal atau energi yang hilang pada gesekan-gesekan yang terjadi. Ayunkan pendulum seperti melakukan percobaan sebenarnya, tapi tidak dipasang di benda ujinya. Yang ketujuh adalah catat posisi jarum penunjuk pada skala berapakah saat pendulum telah dilepaskan. Lakukan sekali lagi. Yang kedelapan adalah mencari energi akhir atau energi gesekan yang terjadi antara benda uji tepat di belakang takikan. Yang kesembilan adalah catat posisi jarum pada skala berapakah setelah pendulum mematahkan benda uji. Yang ke-10 adalah lakukan langkah di atas seluruhnya untuk masing-masing benda uji. Sekali lagi,
satu kali mencari energi awal, satu kali mencari energi akhir. Next. Yang selanjutnya adalah hasil pengujian. Yang dimana dari hasil praktikum ini kami mendapatkan yang pertama ialah bahan benda kerja yang merupakan stainless steel. Yang kedua adalah paduan energi tanpa spesimen, yaitu 1 Newton meter. Yang pertama spesimennya memiliki nilai P sebesar 100, nilai D sebesar 9,5 mm, nilai R sebesar 4,75 mm, nilai E0 sebesar 1 Newton meter, dan nilai E1 sebesar 24 Newton meter. Selanjutnya massa pendulumnya sebesar 2055,64 kg serta lebar coakan sebesar 4,75 mm. Selanjutnya adalah analisis hasil data dengan menggunakan rumus A sama dengan Pi kali R pangkat 2. IS sama dengan delta E per A impact strength. Selanjutnya IS rata-rata sama dengan IS1 ditambah IS2 ditambah IS3 per beta. Next. Pembahasan. Pada spesimen 1 A sama dengan Pi dikali R per 2 sama dengan 3,14 dikali 47,5 per 2, didapatkan hasil sebesar 70,85. IS sama dengan delta E per A sama dengan E1 dikurang E0 per A, di mana 24 dikurang 1 per 70,85 mendapatkan hasil 0,325 Newton meter per milimeter persegi. Spesimen kedua A sama dengan Pi dikali R pangkat 2 sama dengan 3,14 dikali 47,5 pangkat 2 mendapatkan hasil 70,85. IS sama dengan delta E per A sama dengan E1 dikurang E0 per A, 25 dikurang 1 per 70,85 mendapatkan hasil 0,339 Newton meter per milimeter persegi. Pada spesimen ketiga A sama dengan Pi dikali R pangkat 2 sama dengan 3,14 dikali 47,5 pangkat 2 mendapatkan hasil 70,85. IS sama dengan delta E per A sama dengan E1 dikurang E0 per A sama dengan 24 dikurang 1 per 70,85 mendapatkan hasil sebesar 0,311 Newton meter per milimeter persegi. IS rata-rata sama dengan IS1 ditambah IS2 ditambah IS3 per 3 sama dengan 0,325 ditambah 0,325 ditambah 0,311 per 3 mendapatkan hasil sebesar 0,3203 Newton meter per milimeter persegi. Next. Kesimpulan. Dari hasil pengujian impact terhadap spesimen baja paduan
menunjukkan bahwa perbedaan yang cukup signifikan. Pengujian pertama pada spesimen menunjukkan nilai impact sebesar 0,325 Nm per milimeter persegi. Pada pengujian kedua menggunakan spesimen 2 menunjukkan hasil impact sebesar 0,339 Nm per milimeter persegi, dan yang terakhir pengujian spesimen ketiga mendapatkan hasil sebesar 0,311 Nm per milimeter persegi. Dengan memulai kalkulasi terhadap nilai impact, dapat dilihat bahwa perbedaan hasil yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh perbedaan ukuran takikan spesimen ataupun kesalahan pada pengukuran spesimen, serta ketiga hasil tersebut diperoleh hasil nilai impact rata-rata dari kedua spesimen stainless steel adalah 0,325 Nm per milimeter persegi. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata besar impact pada ketiga spesimen yang dipakai. Namun hasil tersebut tidak menandakan nilai impact dari stainless steel karena alat pengukuran yang dipakai memiliki nilai error yang cukup tinggi. Next. Yang selanjutnya adalah uji kekerasan hardness test. Percobaan. Di sini saya akan menjelaskan uji kekerasan dengan menggunakan metode Vickers. Pengujian kekerasan dengan metode Vickers ini menggunakan indentor berupa piramid intan yang membentuk sudut 136 derajat. Angka kekerasan pengujian Vickers adalah besarnya beban P dibagi dengan luasan indentasi, biasanya diukur dengan mikroskop dengan mengukur diagonal-diagonalnya. Berikut ini adalah prosedur praktikumnya. Yang pertama kita akan membahas tentang mesin percobaan, yang kedua material uji yang akan digunakan, yang ketiga pelaksanaannya, yang keempat itu hasil pengujiannya. Mesin percobaannya itu mesin percobaan kekerasan yang digunakan adalah Zwick Hardness Testing Machine Type 3212B buatan Zwick GmbH Incorporation Jerman. Mesin pengujian kekerasan ini didasarkan pada standar DIN 51225 Jerman dan ISO atau R146 untuk mesin pengujian kekerasan yang menggunakan mikroskop optik untuk mengidentifikasikan hasil identitasnya. Mesin ini dapat digunakan dengan indentor Brinell, Vickers, dan Knoop yang disesuaikan dengan standar sebagai berikut. Kekerasan Vickers standar DIN 50133, ISO strip R81, ISO strip R182, dan ISO strip R399. Yang kedua, kekerasan Brinell dengan standar DIN 50351, ISO strip R79, dan ISO strip R403. Dan yang ketiga, kekerasan Knoop dengan standar DIN 52333 dan ASTM D1474. Berikut ini adalah material uji yang digunakan dengan material ujinya berbentuk silinder. Lanjut. Pelaksanaannya, yang pertama itu melakukan persiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengujian. Setelah semua persiapan pengujian telah selesai, maka percobaan dapat dilaksanakan. Untuk tahap awal, percobaan harus dilakukan dengan menggunakan buku hardness standar textbook yang sudah disediakan. Tahap ini dikenal dengan tahap kalibrasi. Biasanya tahap ini dilakukan sekali saja pada awal penggunaan mesin oleh operator, dan kalau kalibrasi pertama sudah baik, maka tahap selanjutnya dapat dilakukan pada benda uji yang akan diteliti kekerasannya. Percobaan sebenarnya sama dengan percobaan kalibrasi. Yang ada di sini adalah ada contoh cara penggunaan hasil identasi. Di sini ada gambarnya di kiri bawah, dan yang di kanan itu ada tabel
percobaan Vickersnya. Nah, mikroskop pada mesin pengujian mempergunakan skala pembesaran 10 kali sehingga berdasarkan tabel skala interpretasi ukuran maka skala value E adalah 1 mm dan skala value B adalah 0,02 mm. Lanjut. Yang ketiga ini adalah hasil pengujian. Kekerasan Vickers AVN dari hasil pengujian dari catatan berat beban yang digunakan dan hasil pengukuran bekas insidentasi dapat dihitung sebagai berikut. A. Bila beban P pada Newton, HVN sama dengan 0,102 P per A sama dengan 0,102 dikali 2 dikali P sin 136 dibagi 2 terus dibagi D pangkat 2. Maka hasilnya menjadi 0,189 P per D pangkat 2. Dan bila beban dalam KGF, HVN sama dengan P per A dibagi 2 dikali P sin 136 per 2 dibagi D pangkat 2 sama, dan hasilnya sama dengan 101,854 P per D pangkat 2, di mana satu titik terdiri dari D1 sama dengan A1 dikali skala A plus B1 dikali skala B dikali D2 sama dengan A2 dikali skala A plus B2 dikali skala B. D sama dengan D, plus D, dibagi 2, satuannya milimeter, sama dengan diagonal rata-rata. Skala A 0,1, skala B 0,02, dan A luasan identitas dengan satuan milimeter. Hasil pengujiannya dilakukan dengan masing-masing pengujian sebesar 10 kg. Di sini ada tabel hasilnya ya, di mana titik pertama itu dengan D1 0,54 dan D2 0,53 dan D besarnya itu 0,535 menghasilkan HVN 34,65. Dan titik kedua di mana D1 0,6 dan D2 0,47 dan D besar sama dengan 0,635 mempunyai hasil HVN 29,19. Yang ketiga itu D1-nya 0,6, D2-nya 0,58, dan D besarnya 0,59 mempunyai HVN 31,42. HVN rata-ratanya dihitung menjadi 31,753 kg per meter per milimeter pangkat 2. Lanjut. Kesimpulan percobaan Vickersnya adalah jika spesimen menerima beban di bawah nilai HVN rata-rata, maka spesimen tidak akan tergores atau bisa bilang belum tergores, dan semakin tinggi nilai HVN maka spesimen semakin keras. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji bending dan kami. Ada pengujian kekuatan lentur dan kekerasan dilakukan dengan pemberian beban pada material sehingga secara bersamaan terbentuk tegangan tarik, tekan, dan geser. Saat material diberi beban pada daerah elastis, maka akan timbul tegangan pada penampang melintang sebagai akibat dari momen lentur. Berikut bisa dilihat skema pengujian bendingnya. Lalu ada prosedur pengujian sendiri, yaitu dengan pertama persiapan spesimen untuk uji bending dari lekukan yang sudah ditentukan. Pengukuran dilakukan sebelum pengujian. Yang di atas, yang pertama itu ada tuas penekan, lalu ada spesimen yang akan kita uji, lalu yang paling bawah adalah alat penekan. Data ujinya, material yang digunakan adalah kawat yang bermaterial baja. Lalu mesin uji yang diuji sendiri adalah Tensilon RTG 1250 dengan defleksimeternya adalah mesin itu sendiri yaitu Tensilon RTG 125.
Total kita melakukan praktikum sebanyak 3 spesimen, dan spesimen pertama panjangnya 100 mm dengan jarak tumpuan 60 mm, diameternya 1,665 mm dengan jari-jari 0,82. Modulus ion baja sendiri adalah 20 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Lalu beban maksimum adalah 6.772 Newton. Lalu reaksi tumpuannya bisa dihitung. RA sama dengan P1 kali D per L. Lalu RA sama dengan P1 sendiri ditemukan 2,207983 Newton dikali 1,65 mm, diameternya sendiri dibagi 60 mm, yaitu jarak tumpuannya. Dan kita dapatkan RA sama dengan 0,06072 Newton. Momen setiap pembebanan bisa dicari, M1 sama dengan RA1 yang telah kita cari dikali dengan A atau luas. Jadi M1 sama dengan RA1 kali PR kuadrat, sehingga didapatkan 0,129886 ton milimeter kuadrat. Lalu inersia rampang dapat dicari I sama dengan PR pangkat 4 per 4, hingga kita bisa dapatkan I2 sama dengan 0,363982 milimeter pangkat. Dari jari lengkung sendiri, kita dapatkan dari rumus R1 sama dengan E kali I per M. Hingga kita dapatkan R1 sama dengan 53244,28 mm pangkat. Lalu tegangan setiap pembebanan adalah bisa dicari dengan P1 kali L per PR pangkat 3, sehingga kita dapatkan 75.1373 Newton per meter pangkat 2. Lalu regangan setiap pembebanan dapat dicari dengan 6 dikali gamma dikali D per L pangkat 2, sehingga kita dapatkan 0,206628. Lalu spesimen 2 dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan RA, M, I, R1, tegangan, dan regangannya. Lalu spesimen 3 juga seperti itu. Ya. Di kesimpulannya, pengujian ini dilakukan menggunakan 3 spesimen dengan ukuran yang sama, namun hasil dari pengujian setiap spesimen berbeda. Kemungkinan ini dikarenakan terjadi kesalahan atau praktikan kurang teliti saat melakukan pengujian bending tersebut. Kesalahan juga dapat disebabkan tegangan sisa, regangan praktikum sebelumnya, persiapan spesimen, dimensi spesimen, dan kondisi pengujian. Kondisi pengujian dapat berupa temperatur. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, didapatkan maksimum point load dan elastic modulus, yaitu maksimum point load-nya 10.331 ton. Lalu elastic modulusnya 547,11 MP. Baik, selanjutnya uji tarik. Pengujian tarik dapat memberi informasi tentang kekuatan material yang akan dipakai dalam keperluan desain dan untuk menentukan spesifikasi dari material. Pada pengujian ini, yang diamati secara terus-menerus adalah perkembangan beban dan pertambahan panjang dari benda uji. Dari pengamatan ini dapat dibuat kurva beban perpanjangan dengan dasar kurva ini baru dapat dibuat kurva tegangan-regangan teknik atau stress strain engineering curve. Pada pengujian ini, alat dan bahan yang digunakan adalah Universal Testing Machine dan spesimen uji. Kemudian ada langkah pengujian. Yang pertama, melakukan pengukuran pada benda uji, mengukur panjang dan diameter. Benda uji dipasang pada mesin pengujian. Yang ketiga, memasukkan data benda uji pada komputer
testing machine. Yang keempat, setelah semua data benda uji telah dicatat lengkap, komputer secara optimis akan mengkalkulasikan data yang ada. Barulah pengujian dapat dilaksanakan. Yang kelima, mesin dijalankan dengan menekan tombol start pada mesin. Yang keenam, mesin secara otomatis bergerak vertikal menarik benda uji sampai benda uji patah. Secara bersamaan, komputer secara otomatis mencatat data hasil pengujian. Yang ketujuh, data hasil pengujian dapat dilihat pada komputer testing machine. Hasil olahan data dari komputer kemudian dicetak. Yang delapan, percobaan selesai. Selanjutnya ada data pengamatan spesimen 1. Bahan benda kerjanya aluminium. Ukuran benda kerja mula-mula yaitu dengan panjang 110 mm, diameternya 1,65 mm, dan dihasilkan luas alas yaitu 2,13 mm persegi. Hasil pengujiannya, maksimum force pada spesimen A1 ini yaitu 834,80583 Newton dan maksimum tegangannya 391,92762 Newton per milimeter persegi. Di bawah ini ada kurva tegangan-regangan dari spesimen A1 dan sebelah kirinya ada gambar setelah benda patah. Next. Selanjutnya ada perhitungan uji tarik. Yang pertama ada tegangan teknik. Untuk spesimen A1 menggunakan rumus SU sama dengan P max dibagi dengan luas alas. Menghasilkan SU-nya yaitu 391,927 Newton per milimeter persegi. Kemudian ada regangan teknik yaitu dengan rumus E sama dengan L dikurang L0 dibagi L0 menghasilkan E yaitu 0,34652. Selanjutnya ada modulus elastisitas untuk A1 E sama dengan tau dibagi epsilon menghasilkan E sama dengan 1690,727 Newton per milimeter persegi. Selanjutnya ada tegangan yield strength menggunakan rumus YS sama dengan PY dibagi dengan A0 menghasilkan YS yaitu 391,927 Newton per milimeter persegi. Selanjutnya ada spesimen A2 sama menggunakan aluminium. Ukuran benda kerja mula-mulanya juga sama. Hasil pengujiannya maksimum force yaitu 792,07294 Newton dan tegangan maksimumnya 371,86523 Newton per milimeter persegi. Di bawahnya juga ada kurva tegangan regangan dari spesimen A2 dan benda kerja setelah patah. Untuk perhitungan uji tariknya sama menggunakan rumus yang telah ditentukan dengan tegangan teknik yaitu 371,865 Newton per milimeter persegi. Regangan tekniknya didapatkan 0,36979. Modulus elastisitasnya E sama dengan 1515,158 Newton per milimeter persegi dan yield stressnya 371,865 Newton per milimeter persegi. Selanjutnya ada spesimen A3. Bahan dan ukuran benda kerjanya sama dengan hasil pengujian maksimum force-nya 792,072 Newton, maksimum stress-nya 371,865 Newton per milimeter persegi. Perhitungan uji tariknya menggunakan rumus yang sama dengan menghasilkan tegangan teknik 382,071 Newton per milimeter persegi.
Pegangan tekniknya 0,33963, modulus elastisitasnya 1649,417 Newton per milimeter persegi, dan yield stressnya 382,071 Newton per milimeter persegi. Nah, jadi untuk uji tarik kita menggunakan 6 spesimen dan 2 jenis spesimen. Jadi satu jenis spesimen itu bahannya aluminium, ada 3 spesimen, dan satu lagi bahannya serat goni, ada 3 spesimen juga. Jadi untuk spesimen B1 bahannya serat goni, ukuran bendanya panjang 110 mm, diameternya 1 mm, sehingga didapatkan luas alasnya 0,78 mm persegi. Hasil pengujiannya, maksimum force pada serat goni yaitu 51,844 Newton, dan tegangan maksimumnya 66,467 Newton per milimeter persegi. Untuk perhitungan uji tarik menggunakan rumus yang sama, didapatkan tegangan teknik yaitu 66,467 Newton per milimeter persegi. Pegangan tekniknya 0,037, modulus elastisitasnya 2379,557 Newton per milimeter persegi, dan yield stressnya 66,467 Newton per milimeter persegi. Selanjutnya adalah spesimen B2 dengan bahan serat goni yang memiliki panjang mula-mula sebesar 110 mm dengan diameter 1,1 mm dan luas awalnya sebesar 0,78 mm persegi, dengan gaya maksimum yang didapat itu 43,1040,248 Newton dan tegangan maksimum sebesar 55,26,15703 Newton per milimeter persegi. Di sebelah kanan terdapat kufra tegangan-regangan, dan di sebelahnya terdapat benda kerja yang telah patah. Perhitungan uji tarik sama seperti rumus yang di atas, yang tegangan tekniknya didapatkan sebesar 55,26157 Newton per milimeter persegi. Tegangan tekniknya sebesar 0,03029, modulus elastisitasnya sebesar 2240,61249 Newton per milimeter persegi, dan yield stressnya sebesar 55,26157 Newton per milimeter persegi. Data pengamatan pada spesimen B3 dengan benda kerja serat goni dengan panjang mula-mula sebesar 110 mm dan diameter sebesar 1 mm dan luas permukaan sebesar 0,78 mm, menghasilkan gaya maksimum sebesar 38,740436 Newton dan tegangan maksimum sebesar 49,6672260 Newton per milimeter persegi. Tegangan tekniknya mendapatkan sebesar
49,66722 Newton per milimeter persegi dan regangan tekniknya sebesar 0,02484 dan modulus elastisitasnya sebesar 2301,73165 Newton per milimeter persegi. Yield stressnya sebesar 49,66722 Newton per milimeter persegi. Next. Kemudian dari hasil pengujian 6 spesimen uji tarik berupa regangan teknik aluminium spesimen A1 itu adalah 0,34652, regangan teknik aluminium spesimen A2 adalah 0,36979, regangan teknik aluminium spesimen A3 adalah 0,33963, kemudian regangan teknik serat goni untuk spesimen B1 adalah 0,037, kemudian pada B2 adalah 0,03029, pada B3 adalah 0,02284, kemudian untuk modulus elastisitas aluminium pada spesimen A1 adalah 1690,727 Newton per milimeter persegi, A2 adalah 1515,158 Newton per milimeter persegi, kemudian pada spesimen A3 adalah 1649,417 Newton per milimeter persegi, kemudian pada modulus elastisitas pada serat goni spesimen B1 adalah 2379,557 Newton per milimeter persegi. Pada spesimen B2 adalah 2240,61249 Newton per milimeter persegi. Kemudian pada B3 adalah 2301,3165 Newton per milimeter persegi. Pada spesimen A1 mengalami patahan pada bagian atas, tidak terlihat patah. Kemudian pada spesimen A2 mengalami patahan pada bagian atas, atau tidak terlihat patah. Kemudian pada spesimen A3 mengalami patahan pada bagian atas atau tidak terlihat patah. Kalkulasi dan pengujian pada aluminium menunjukkan bahwa material memiliki sifat duktil dan hal ini dapat dilihat melalui gambar diagram tegangan pada 3 spesimen yang menunjukkan bahwa material cenderung mengalami elongasi dan panjang yang terdeformasi sebelum akhirnya mengalami patahan. Keuletan material juga dapat diamati pada saat pengujian tarik di mana terjadi proses snaking dan patahan yang tidak rata atau kasar. Kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan pengujian uji tarik yaitu kami menguji ketahanan bahan materialnya sejauh mana pertambahan panjangnya dan bagaimana bahan tersebut bereaksi terhadap tarikan. Berdasarkan hasil percobaan dan dari grafik hasil uji tarik, serat goni mengalami perpanjangan lebih kecil dari kawat aluminium, dikarenakan luas penampang serat goni lebih kecil dibandingkan kawat aluminium. Nah, jenis material yang berbeda dengan perlakuan yang didapatkannya berbeda dan komposisinya yang berbeda akan menyebabkan nilai kekuatannya berbeda pula, sehingga kurva hasil uji tariknya juga berbeda. Faktor penyebab terjadinya nilai di antara 6 spesimen uji tersebut adalah
dimensi dan bahan material yang berbeda. Terima kasih. Dengan berakhirnya di pengujian tarik tersebut, berakhir juga pemaparan dari praktikum metalurgi kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan ada penyebutan yang kurang atau kurang benar. Mohon dimaafkan. Terima kasih.